sahabat Mesbah Mujizat, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Oleh sebab itu, berikan kasih kita, berikan cinta kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Boleh katakan, Yesus, Engkau jaminan dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau jawaban doa bagi setiap kami. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Boleh kita lebih lagi angkat suara kita, puji Dia. Haleluya. Yesus, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Engkau yang kami kasihi, Engkau yang kami cintai Tuhan. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Boleh kita angkat suara kita, katakan, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang bisa memisahkan kasih-Mu Tuhan antara kami dengan Engkau Tuhan. Engkau jaminan dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Boleh kita sembah Dia. Ada ucapan syukur dalam mulut kami Tuhan. Ada ucapan terima kasih dalam mulut setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesaya 32. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, Namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah pertobatannya.
Engkau Tuhan yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini, kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Amin. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. More than enough for me. Kau selalu bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Jesus, you're able. Kau sanggup mengubah segalanya Tuhan. Kau sanggup mengubah dalam hidup kami. Amin. You're in control. Grace overflows in us. More than enough for me. Boleh sekali lagi katakan, Your love is powerful. Your love is powerful. Kasih-Mu Tuhan tiada batas dalam hidup kami. Kasih mengubah segalanya. Kasih mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Your grace abounds in us. More than enough for me. Jesus, you're able. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup melepaskan setiap kami dari belenggu-belenggu apapun. Kau sanggup Tuhan memulihkan kami. In your hands, you're in control. Grace overflows in us. More than enough for me. Boleh sama-sama sekali lagi katakan, haleluya. Your love is powerful. Kami menyembah Kau Raja kami yang penuh dengan kasih yang sempurna. The earth will shake. Your grace abounds in us. More than enough for me. Panggil namanya Yesus. Jesus, you're able. Kau sanggup melepas keterikatan kami Tuhan. Setiap belenggu-belenggu yang ada di hidup kami, Kau sanggup melepaskannya Tuhan. Kau yang pegang kendali hidup kami. Amin. More than enough for me. Sempurna Tuhan. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. More than enough. Kasih-Mu cukup, anugerah-Mu cukup. Jesus, Engkau nyata, sungguh nyata dalam kami Tuhan. Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Overflows in us. More than enough for me. Your grace, anugerah-Mu. Your grace in us. More than enough for me. Your grace is enough for me. Your grace flows in us. More than enough for me. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena cinta kami ada hari ini Tuhan. Karena kasih kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan yang Kau sudah berikan bagi kami. Sekarang Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau jamah setiap kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Hidup kami diubahkan, hidup kami dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan, dan pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam mujizat, dan salam kemenangan. Saudara sekalian, semua kita percaya bahwa sekarang kita sedang hidup pada akhir zaman. Dengan semua situasi dan keadaan yang sedang terjadi, maka penggenapan-penggenapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin nyata. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman, maka ada satu pesan penting buat saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Sebuah kalimat yang pendek sekali, tetapi harus menjadi sebuah perenungan yang tidak pernah boleh kita lupakan. Ingatlah akan istri Lot. Coba kalau saudara benar-benar mau belajar akan firman Tuhan, coba kliklah di komen, katakan ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Nah, saudara-saudara, apa yang kita harus ingat dari istri Lot? Tentunya ada begitu banyak pertanyaan di dalam hidup kita. Siapa sih nama istri Lot? Di dalam Alkitab tidak disebutkan, tetapi saya mau beritahu buat semua saudara, nama istri Lot adalah Nyonya Lot. Nyonya Lot, ya. Nah, tetapi saudaraku, walaupun tidak disebut di Alkitab, namun menurut tradisi Yahudi, nama istri Lot disebut adalah bernama Ado atau Lidit atau Edit. Ya, Ado, Lidit atau Edit itu merupakan nama istri Lot menurut tradisi Yahudi. Apakah benar demikian? Jelas Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi Yesus di Perjanjian Baru memberikan sebuah nasihat penting buat kita. Ingatlah akan istri Lot. Mengapa kita perlu mengingat akan istri Lot? Sebab ternyata Tuhan Yesus sudah menubuatkan keadaan akhir zaman ini akan kembali sama seperti keadaan Sodom dan Gomora pada waktu Lot masih hidup. Lihat di dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kata Yesus, demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Pada saat Yesus datang kedua kali, maka keadaan dunia akan seperti Sodom dan Gomora. Dan ternyata kalau kita lihat hari ini, keadaan dunia benar-benar sudah seperti Sodom dan Gomora. Apalagi kami yang tinggal di Amerika sudah benar-benar melihat bagaimana dosa Sodom, dosa Gomora yang penuh dengan kemaksiatan,
penuh dengan dosa dan kejahatan, bahkan pemberontakan manusia melawan Tuhan. Orang-orang yang menolak semua perintah Tuhan, dan itu sedang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Jadi sebenarnya kita harus mengerti bahwa benar-benar kita sedang hidup pada bagian akhir daripada akhir zaman. Di tengah-tengah nubuatan Yesus tentang keadaan akhir zaman, maka pesan penting buat saudara dan saya, ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi katakan, ingatlah akan istri Lot. Apa arti ingat? Tidak boleh lupa. Apa arti ingat? Pelajari dan jangan ulangi kesalahan istri Lot. Saudara sekalian, mari kita belajar apa yang harus diingat dari istri Lot. Yang pertama, istri Lot binasa walaupun keluarganya selamat. Istri Lot binasa walaupun keluarganya selamat. Saudara sekalian, istri Lot akhirnya binasa menjadi tiang garam, walaupun suaminya Lot dan kedua anak perempuan mereka berhasil selamat. Istri Lot binasa walaupun ia keponakan daripada Abraham, bapak orang beriman. Bahkan kalau kita baca di pasal sebelumnya, Abraham sudah berdoa bagi keselamatan Lot keponakannya dengan seluruh keluarganya, termasuk istri Lot. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan buat kita bahwa keselamatan di dalam Yesus tidak ikut-ikutan. Keselamatan dalam Yesus tidak ikut-ikutan, tetapi keselamatan dalam Yesus merupakan keputusan kita pribadi. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya harus memutuskan untuk selamat. Saya harus memutuskan untuk selamat. Saya harus memutuskan untuk selamat. Dan keselamatan tidak ada pada yang lain, kecuali kita percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, tidak peduli siapapun kita. Ingat bahwa masuk surga tidak bisa rombongan. Masuk surga adalah sebuah keputusan kita pribadi. Masuk surga tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita, tidak ditentukan oleh keluarga kita, tetapi ditentukan oleh keputusan pribadi kita dengan Tuhan. Sekalipun kita adalah keluarga hamba Tuhan, sekalipun kita adalah keluarga orang-orang yang aktif melayani Tuhan, tetapi saudaraku, kita secara pribadi harus mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kita harus benar-benar mengalami, saudaraku, encounter with God, mengalami sebuah jamahan Tuhan secara pribadi. Bahkan sekalipun suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita hidupnya sedang kacau, tetapi itu tidak boleh membuat kita akhirnya jadi tidak diselamatkan. Tidak peduli keadaan keluarga kita atau orang tua atau pasangan kita sedang hancur, sedang hidup kacau, sedang hidup dalam dosa, mari tetap ambillah keputusan untuk saudara dan saya diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan bukan ikut-ikutan, keselamatan bukan rombongan, tetapi keselamatan hanya melalui iman percaya kita kepada Kristus. Katakan, coba kliklah di komen, katakan, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Haleluya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Ada orang berpikir, oh yang penting saya asal ke gereja, yang penting saya asal Kristen, saya pasti selamat karena keluarga saya juga selamat. Namun kemudian kita jauh dari Tuhan, emangnya surga punya kakeknya. Ya kan saudaraku, mari kita belajar bahwa kita harus mengingat istri Lot, bahwa istri Lot binasa walaupun keluarganya selamat.
Hari ini saudaraku, ambillah keputusan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli mungkin orang tua kita belum percaya Yesus. Tidak peduli apakah orang tua kita yaitu seorang hamba Tuhan. Tetapi alami keselamatan, perjumpaan pribadi, kelahiran baru di dalam Yesus setiap hari. Secara pribadi. Saudaraku, mari kita belajar. Jangan ulangi kebodohan dan kesalahan istri Lot. Mengapa Tuhan Yesus menyarankan, memberi perintah agar kita mengingat istri Lot? Saudaraku, yang kedua, istri Lot binasa karena mencintai dunia. Istri Lot binasa karena mencintai dunia. Saudara, istri Lot menoleh ke Sodom dan Gomora sebab ia tidak rela kehilangan Sodom Gomora. Tubuh istri Lot sudah keluar dari Sodom Gomora, tetapi Sodom dan Gomora belum keluar dari istri Lot. Itu sebabnya ketika Lot bersama istri dan 2 anak perempuannya dipaksa oleh malaikat Tuhan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora, sudah diberi perintah jangan menoleh ke belakang. Saudara tahu kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Jawabannya karena waktu itu istri Lot tidak punya kaca cermin. Tidak punya kaca spion. Saudara-saudara, just joking. Lihat saudaraku, kalau zaman sekarang walaupun nggak punya kaca spion, kita bisa selfie dari handphone kita. Nah saudara-saudara, tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa? Karena ternyata dia tidak rela, belum rela meninggalkan Sodom dan Gomora. Istri Lot masih tidak rela kehilangan hartanya. Istri Lot masih tidak rela kehilangan rumahnya. Tidak rela kehilangan usaha bisnisnya. Tidak rela kehilangan sahabatnya. Bahkan tidak rela kehilangan kehidupan lamanya atau kehidupan dosa. Tahukah Anda bahwa syarat utama untuk mengikut Yesus, kita harus rela melepaskan ikatan cinta kepada dunia. Sekali lagi saya katakan, syarat utama untuk mengikut Yesus adalah kita harus rela untuk melepaskan ikatan cinta kepada dunia. Walaupun kita masih tinggal di dunia, tetapi kita tidak boleh terikat terhadap dunia. Dunia tidak boleh mengikat hati kita. Walaupun kita punya harta benda, tetapi jangan izinkan harta benda mengikat hati kita. Lihat Tuhan Yesus berkata dalam konteks ingatlah akan istri Lot ini. Dalam Lukas 17 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, sedang bekerja, janganlah ia kembali. Lalu dilanjutkan ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, sayang kehilangan nyawanya, sayang kehilangan hartanya, sayang kehilangan hidup lamanya, ia akan kehilangan nyawanya seperti istri Lot. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, rela kehilangan semua yang lain, ia akan menyelamatkan. Dia rela kehilangan yang lain asal tidak kehilangan Yesus, maka ia akan selamat. Saudara sekalian, istri Lot binasa karena mencintai dunia. Kita tetap tinggal di dunia, tetapi jangan biarkan dunia mengikat hati kita. Kita boleh punya hobi, kita boleh punya sebuah saudaraku kesenangan, tetapi jangan sampai hobi dan kesenangan itu mengikat hati kita melebihi cinta kita kepada Tuhan.
Saudara sekalian, berapa banyak hari-hari ini orang percaya yang hatinya sudah terikat mencintai dunia, mencintai kekayaan, mencintai ketenaran, mencintai popularitas. Bahkan saudaraku, ini adalah sesuatu yang akhirnya membuat cinta kita kepada Tuhan bisa luntur. Ingat, saingan Yesus bukanlah iblis. Ingat, saingan Yesus adalah mamon atau uang. Saingan Yesus adalah cinta akan dunia. Saingan Yesus adalah harta kekayaan. Saingan Yesus adalah kenikmatan. Saudaraku, kita boleh hidup berkelimpahan, tetapi jangan biarkan hati kita terikat kepada harta kekayaan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi atau mencintai bapa atau ibunya lebih daripadaku, lebih daripada mencintai Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara sekalian, kita harus mencintai Tuhan lebih daripada yang lain. Lebih daripada mencintai nyawa kita sendiri. Lebih daripada mencintai keluarga kita. Lebih daripada mencintai dunia, harta, dan semuanya. Mari kita belajar, saudaraku, bahwa tidak boleh ada cinta yang lain yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Rasul Yohanes mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita boleh tinggal di dunia dan tetap tinggal di dunia sekarang. Kalau saudara sudah tinggal tidak di dunia lagi, sudah nggak bisa lihat YouTube ini. Saudara sekalian, kita tetap masih ada di dunia. Tetapi janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, mencintai dunia, maka kasih akan Bapa, akan Tuhan, tidak ada di dalam orang itu. Hati kita harus terus melekat hanya kepada Tuhan yang punya dunia, bukan kepada dunia yang merupakan pemberian Tuhan. Hati kita harus terus terikat, melekat, mencintai Tuhan, Sang sumber berkat, bukan kepada berkat dan fasilitasnya. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya harus cinta Yesus lebih dari segalanya. Saya harus cinta Yesus lebih dari segalanya. Keselamatan dalam Yesus membuat kita merdeka dari dosa. Bukan merupakan surat izin untuk bebas berbuat dosa. Saya ulang lagi, keselamatan di dalam Yesus akan memerdekakan kita dari dosa, bukan membuat kita merdeka berbuat dosa. Hari ini saudaraku, ikatan dosa apa yang masih mengikat hidup kita? Mari hari ini, kalau saudara dan saya mau belajar tidak mengulangi kesalahan istri Lot, lepaskan, relakan untuk kita melepaskan selingkuhan kita, melepaskan hobi kita yang ternyata membuat kita jatuh dalam dosa, pornografi, mungkin juga free sex, atau juga kebiasaan berjudi, rokok, drugs, bahkan juga semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang ternyata membuat kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, Yesus memberi keselamatan cuma-cuma agar kita merdeka dari dunia, merdeka dari dosa. Tetapi mari bukan berarti bahwa kita harus bisa bebas berbuat dosa. Jangan ulangi kebodohan istri Lot. Jangan sampai kita binasa gara-gara kita mencintai dunia. Hari ini apapun cinta kita terhadap yang lain selain kepada Tuhan,
Tuhan mau supaya kita rela melepaskannya. Bahkan popularitas kita, nama baik kita, seandainya harus, saudaraku, kita relakan demi ikut Yesus. Bahkan mungkin kepercayaan lama kita, agama salah kita, saudaraku, yang harus kita relakan untuk mengikut Yesus. Saudaraku, saya melihat ada orang-orang yang demi percaya Yesus, dia rela ditolak oleh keluarganya, dia rela diusir dari rumahnya, bahkan dia diputus hubungan oleh keluarganya. Tetapi dia lebih memilih Yesus. Ingat bahwa mengikut Yesus itu harus menjadi kesukaan kita. Kita harus rela melepas hak kita, melepas dosa kita, melepas semua apapun yang kita banggakan kalau itu ternyata sesuatu yang menghalangi kita untuk mencintai Yesus. Biar Roh Kudus berbicara buat kita secara pribadi. Hari ini apa yang harus kita relakan ketika kita harus mencintai Tuhan? Ataukah mungkin selama ini kita tidak rela membawa korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Padahal Tuhan sudah berkali-kali minta Ishak dalam hidup kita yang paling kita cintai. Tetapi kita belum rela melepaskan. Hari ini ingatlah akan istri Lot. Jangan sampai kita binasa karena kita mencintai dunia. Yang ketiga, saudaraku, apa yang harus diingat dari istri Lot? Yang ketiga, istri Lot binasa walaupun sudah taat sebagian. Istri Lot binasa walaupun sudah taat sebagian. Saudara sekalian, istri Lot sudah mau taat dengan keluar dari Sodom Gomora, tetapi akhirnya tetap ia binasa karena tidak mau mentaati sepenuhnya. Saudaraku, lihat dalam Kejadian pasal 19 ayat 17. Dengan jelas dikatakan sesudah kedua orang itu, yaitu kedua malaikat menuntun mereka, Lot dan istri dan dua anaknya sampai keluar Sodom. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lompat Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot berjalan mengikuti dua malaikat yang dikirim Tuhan untuk keluar dari Sodom. Dia mentaati, tetapi sayang hanya sebagian. Ia menoleh ke belakang, dia tidak taat sebagian, dan akibatnya dia binasa. Saudara sekalian, kalau saudara memutuskan ikut Yesus, jangan setengah-setengah. Kita jangan berdiri di dua perahu yang berbeda, Yesus dan dunia, Yesus dan dosa. Kalau saudara mau ikut Yesus, ikuti Yesus dengan sepenuh hati. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya mau ikut Yesus sepenuh hati. Saya mau ikut Yesus sepenuh hati. Haleluya, saya mau ikut Yesus sepenuh hati. Saudaraku, ketaatan kepada Tuhan jangan sebagian saja. Tetapi kita harus mau dan rela untuk taat sepenuhnya. Saudara, jangan hanya mau taat akan perintah Tuhan yang kita anggap cocok, yang menyenangkan kita, tetapi kita menolak untuk mentaati perintah Tuhan yang kita tidak cocok. Mungkin kita taat dalam soal memberi persembahan untuk Tuhan, tetapi kita tetap mengeraskan hati untuk mengampuni orang yang sangat menyakiti hati kita. Hari ini, saudara, persembahan kita itu baik, tetapi kita juga harus taat untuk mengampuni. Lihat dalam Yakobus 2 ayat 10 di Perjanjian Baru,
Rasul Yakobus mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, menuruti seluruh perintah Tuhan, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, menolak untuk melakukan satu saja. Lihat, dalam perjanjian baru Yakobus berkata, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, kalau kita hanya memilih-milih untuk mentaati perintah Tuhan yang cocok, yang kita suka, yang kita mau, sementara kita menolak untuk mentaati perintah Tuhan yang bagi kita berat dan tidak suka, maka artinya kita bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, jangan taat hanya sebagian, tapi taati seluruh perintah Tuhan. Kekristenan mengajar bahwa kita selamat bukan karena usaha dan perbuatan kita. Tetapi kekristenan mengajarkan kita selamat karena iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, jangan rusak keselamatan karena pemberontakan kita, karena ketidaktaatan kita, karena kekerasan hati kita. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan tugas keselamatan kita. Mari kita belajar menghargai korban Kristus dengan kita mentaati perintah Tuhan, bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, tetapi karena ekspresi cinta kepada Tuhan. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati perintah-perintahku. Haleluya. Katakan, coba kliklah di komen bahwa saya mau taat karena cinta. Saya mau taat karena cinta. Haleluya. Coba klik di komen sekali lagi, saya mau taat karena cinta. Saudaraku, jadi saudaraku, kita harus mentaati bukan hanya perintah Tuhan yang kita cocok, yang menyenangkan kita. Ada orang yang tetap mau ke gereja, taat, tetapi tidak taat, tidak rela untuk melepaskan dosanya, perjinahannya, perselingkuhannya. Ada orang yang taat untuk mau melayani Tuhan, tetapi tetap tidak mau taat, mengeraskan hati untuk menabur kebaikan bagi orang yang memusuhinya. Saudara sekalian, kalau taat jangan sebagian, tapi harus sepenuhnya. Saudaraku, Tuhan mau agar kita taat seluruhnya. Dan kita taat bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena pertolongan Roh Kudus, karena kasih karunia, karena anugerah, karena cinta kita kepada Tuhan yang akan memampukan kita berjalan dalam ketaatan. Yang keempat, yang terakhir, apa yang harus diingat dari istri Lot? Yang keempat, istri Lot binasa karena tidak mau move on. Istri Lot binasa karena tidak mau move on. Saudara, istri Lot binasa karena terus menoleh ke belakang, melihat Sodom, Gomora. Padahal Tuhan sudah menyediakan di depan mereka, di depan istri Lot, sebuah hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, jangan jadi Kristen yang terus terikat dengan masa lalu. Jangan jadi Kristen yang terus terikat dengan masa lalu kita. Tetapi jadilah Kristen hari ini dan hari esok. Ayo kliklah di komen, katakan, saya mau jadi Kristen hari ini dan hari esok. Saya mau jadi Kristen hari ini dan hari esok. Haleluya. Saya mau jadi Kristen hari ini dan hari esok. Lihat Lukas 9 ayat 62. Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikut Yesus itu seperti kita sedang membajak ladang.
maka dilarang untuk menoleh ke belakang. Sebab siapa menoleh ke belakang, Yesus berkata tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku, menoleh ke belakang bukan berarti kita nggak boleh hari ini menoleh ke belakang lagi. Nah. Setiap kali kita mengemudikan mobil atau motor, kita juga perlu lihat kaca spion, ya kan? Tetapi saudaraku, jangan lagi menoleh ke belakang. Bicara apa? Kita harus mau move on. Lepaskan dan relakan semua kegagalan di masa lalu saudara. Semua kepahitan di masa lalu saudara. Semua trauma-trauma masa lalu kita. Ada banyak orang percaya, seperti isi Lot, jadi tiang garam. Pertumbuhan rohaninya macet. Pelayanannya tidak bertumbuh lagi. Kerohaniannya tidak berkembang. Kenapa? Karena masih terus tidak mau move on dari semua masa lalunya. Bahkan juga kita harus rela melepaskan semua keberhasilan, kejayaan, kesuksesan, kehebatan, semua perayaan, pesta kita di hari kemarin. Kenapa, saudaraku? Karena yang menentukan adalah hari ini dan hari esok kita. Ada banyak orang selalu berkata, wow dulu saya dipakai Tuhan luar biasa. Wow dulu saya sudah banyak melayani Tuhan. Saya sudah banyak berkorban bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana hari ini dan besok? Saudaraku, jangan jadi Kristen yang tidak mau move on. Terus arahkan pandangan kita ke depan. Dan terus maju bersama Yesus. Disurvei oleh para ahli bahwa kemampuan seekor rusa berlari jauh lebih cepat daripada kemampuan singa berlari. Tetapi kenapa ketika di hutan Afrika, rusa yang kemampuan larinya lebih cepat daripada singa berhasil diterkam oleh singa yang kemampuan larinya lebih lambat daripada rusa? Jawabannya, karena ketika rusa itu lari, maka dia menoleh ke belakang untuk melihat di mana posisi singa. Dan ketika rusa itu berlari dan menoleh ke belakang, tanpa dia sadari kecepatan larinya berkurang. Dan ketika dia menoleh lagi, maka kecepatan larinya berkurang. Sehingga akhirnya dia bisa dikejar oleh singa dan diterkam. Hari ini, lepaskan semua masa lalu kita. Move on, maju, terus maju. Ayo, kliklah di komen, katakan, saya harus terus maju. Terus maju, terus maju. Kita harus terus maju jadi Kristen hari ini dan hari esok. Jangan terus jadi Kristen masa lalu. Hari ini, jangan lagi mengulangi kesalahan istri Lot. Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Apa yang harus diingat dari istri Lot? Yang pertama, istri Lot binasa walaupun keluarganya selamat. Keselamatan dalam Yesus bukan rombongan. Keselamatan dalam Yesus bukan ikut-ikutan. Hari ini siapapun saudara, bukalah hati, terimalah Yesus. Alami kelahiran baru, pertobatan di dalam Yesus. Sehingga saudara mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Yang kedua, istri Lot binasa karena mencintai dunia. Cinta akan dunia akan membuat cinta kita kepada Tuhan luntur. Kita tetap tinggal di dunia, tapi jangan biarkan dunia mengikat hati kita. Cintai Yesus lebih dari segala-galanya, sehingga pada saat kita lewati masa kehilangan, apapun yang ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah goyah beriman kepada Tuhan, karena hati kita hanya terikat kepada Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, istri Lot binasa walaupun sudah taat sebagian. Dia sudah rela keluar dari Sodom Gomora, tetapi dia tidak rela untuk tidak menoleh ke belakang. Dia hanya taat sebagian, tetapi sebagian tidak taat. Akibatnya dia binasa. Hari ini jangan taat sebagian saja apa yang Tuhan katakan. Taati semua apa yang Dia perintahkan. Bukan dengan kekuatan kita,
tapi dengan kasih karunia dan kemampuan dari Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus akan mengingatkan saudara, mungkin ada hal-hal tertentu yang saudara selama ini masih keraskan hati, masih menolak untuk taat. Jangan tunda-tunda lagi, sebab tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Yang keempat, yang terakhir, istri Lot binasa karena tidak mau move on. Hari ini, jadikan masa lalu kita sebagai sebuah pelajaran dan pengalaman. Tetapi jangan terus tinggal di masa lalu. Jangan terus menoleh ke belakang. Hari ini tataplah ke depan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Lihat bagaimana Yesus sudah menyediakan masa depan yang ajaib. Maju terus, maju terus. Lupakan kegagalan, kepahitan, trauma masa lalu. Lupakan semua keberhasilan di hari kemarin. Dan terus maju, maju, maju bersama Tuhan. Siapa saudara yang mau terus maju bersama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, agar kami mengingat istri Lot, agar kami belajar dari kebodohan dan kesalahan istri Lot, dan kami tidak lagi mengulanginya. Hari ini kami mau belajar untuk mengalami keselamatan dalam Yesus, bukan karena ikut-ikutan, tetapi secara pribadi. Ajari kami mulai hari ini Tuhan, untuk benar-benar mencintai Tuhan lebih daripada cinta kepada yang lain. Dan ajari hari ini kami mau taat seluruhnya, sepenuhnya akan setiap perintah Tuhan. Dan ajar kami untuk move on, terus maju bergerak, melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga kami melihat dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Kami tahu bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kami tidak mau kesusahan hari kemarin, kami bawa hari ini. Tapi kami mau terus maju bersama dengan Tuhan. Berkati semua sahabat Mezbah Mujizat, supaya kami mengalami kemenangan, kemerdekaan, sukacita, menikmati kemuliaan Tuhan, ketika kami mau benar-benar meninggalkan hidup lama kami, dan berjalan dengan Yesus dalam ketaatan, dalam cinta. Dan Bapa, kami berdoa, kalau ada yang sakit, mari kalau ada sahabat Mezbah Mujizat yang sakit, atau Anda punya persoalan, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit, taruhlah dadamu di tempat, saudaraku, hati saudara, ketika tanganmu, saudaraku, Anda punya persoalan, di dalam nama Yesus, biar kami berdoa sepakat, setiap sakit penyakit kami perintahkan pergi, tinggalkan, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Setiap masalah apapun yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus, Tuhan memberi hikmat dan jalan keluar, jalan kemenangan, mujizat terjadi. Terima dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di berbagai negara. Hamba-hamba Tuhan jagai, anak-anak Tuhan jagai, supaya kami tidak mengulangi kesalahan istri Lot. Biar kami benar-benar siap sedia saat Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan biar kami tidak tertinggal, biar kami semua mengalami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mengalami Tuhan menyambut kedatangan Yesus yang kedua dalam keadaan siap sedia. Berkati setiap kami. Dan sekarang saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ingatlah akan istri Lot. Dan kalau Anda mau supaya teman-teman saudara, mereka juga tidak sampai mengulangi kesalahan dan kebodohan istri Lot, Anda tolong bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda share kepada teman-teman Anda program Mezbah Mujizat ini, supaya banyak orang diselamatkan. Dan saya yakin saudaraku, bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalau ada saudara mengalami mujizat-mujizat, Anda tolong bisa kirim ke email ataupun WhatsApp atau komen. Anda juga kalau punya permohonan doa, tolong Anda bisa kirim ke email maupun WhatsApp maupun juga ke komen, dan kami tim doa
BMC akan mendoakan saudara. Dan jangan lupa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudaraku, setiap jam 6 sore waktu Jakarta. Jam 6 sore waktu Jakarta. Setiap jam 6 pagi waktu Amerika, waktu New York. Kami akan hadir dalam program YouTube channel Bethany Miracle Center dengan semua program akan jadi berkat. Dan saudaraku, jangan lupa juga kalau Anda mau terus connect dengan kami, Anda bisa follow dalam Instagram, baik di Lukas Kusuma maupun juga di Bethany Miracle Center. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Tak pernah habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap hari. Setiap hari Minggu juga jam 9.50 malam waktu Jakarta, Anda bisa ikut live streaming daripada ibadah online Bethany Miracle Center di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Jangan pernah menyerah kalah dalam hidup ini. Terus maju bersama Tuhan, Tuhan menyertai dan mencintai kita. Jangan ulangi kebodohan dan kesalahan isi Lot. Terus maju dan terus maju sebagai pemenangan. God bless you all.